Hi friends, are you ready? 3, 2, 1, go! Welcome to Adibuana University. Welcome to my YouTube channel, Dr. Wawan Gunawan. Don't forget to subscribe, like, and share. Enjoy! Halo, apa kabar Indonesia? Salam sehat dan sejahtera selalu bagi kita semua. Kawan guru dan para pegiat pendidikan pasti tidak ingin ketinggalan informasi terkait materi maupun video tentang teknologi pendidikan. Nah, kami dari kelompok 3 mahasiswa Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas PGRI Adibuana Surabaya ingin menampilkan materi tentang konsep umum dan khusus teknologi pendidikan. Sebelum memulai materi, berikut profil dari kelompok kami. Dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan yaitu Dr. Wawan Gunawan MPD. Anggota kelompok kami yaitu Nuzulia Rohmakurota Ayun SPD, Irnawati SPD, dan Hani Kholida SP. Selanjutnya, mari kita pelajari bersama tentang konsep umum dan khusus teknologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, berarti penanganan secara sistematis. Definisi teknologi menurut EACT, teknologi pendidikan merupakan studi dan praktik yang etis dalam memberi kemudahan belajar dan perbaikan kinerja melalui kreasi, penggunaan dan pengelolaan proses dan sumber teknologi yang tepat. Landasan teknologi pendidikan ada dua macam, yaitu landasan filosofis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis teknologi pendidikan. Yang pertama, ontologi atau rumusan objek formal adalah belajar pada manusia dan gejalanya. 2. Epistemologi, yaitu suatu pendidikan intelektual untuk memperoleh kebenaran dalam pokok telaah yang ditentukan. Ketiga, aksiologi adalah teknologi pendidikan yang perlu dikaji dan diterapkan untuk kepentingan dalam meningkatkan kinerja belajar dan tercapainya tujuan pembelajaran. Landasan sosiologi pendidikan. Kegiatan pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu proses interaksi untuk pengembangan diri sehingga teknologi pendidikan didasarkan pada pemahaman bahwa teknologi pendidikan menyangkut 1. Hubungan gaya belajar serta didik di sekolah. 2. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 3. Pola berinteraksi antar sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Implikasinya yaitu usaha untuk memfasilitasi belajar hanya disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Tokoh-tokoh teknologi pendidikan ada 3, yaitu B.F. Skinner, Norma C. Crowder, dan Gordon. B.F. Skinner melakukan eksperimen dengan binatang, di antaranya adalah binatang yang paling terkenal dengan burung merpati untuk mempelajari cara mengubah kelakuan binatang itu. Sedangkan Norma mengadakan variasi dalam pelajaran program untuk memperhatikan perbedaan individu dengan menggunakan bracing program yang bercabang.
Yang terakhir, Gardon menggunakan komputer dalam pelajaran berprograma. Komputer ini lebih mampu untuk menyesuaikan program dengan kecepatan belajar, baik cepat maupun lambat. Kemudian ada ciri-ciri teknologi pendidikan. Ciri yang pertama yaitu bahan ajar yang dapat menjelaskan ide, konsep, dan menerangkan isi kandungan pelajaran. Kemudian ciri yang kedua yaitu tulisan dan gambar yang berwarna-warni dapat menarik minat siswa untuk belajar. Ciri yang ketiga yaitu bahan ajar yang sesuai dan jelas untuk dilihat oleh semua siswa. Pada ciri yang terakhir yaitu membuat pembelajaran yang efektif. Kemudian ada peran teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai konsep menjelaskan teori tentang mengapa dan bagaimana gejala itu terjadi. Kemudian memberikan orientasi, menentukan dan mempertajam fakta yang akan diteliti, serta memberikan orientasi dan mempertajam fakta-fakta yang akan dipelajari. Kemudian, peran teknologi pendidikan sebagai praktik. Yang pertama, mendukung adanya perubahan kurikulum, baik strategi pengembangan maupun aplikasinya. Kemudian, dapat dianggap sebagai sumber belajar dan dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada fungsi teknologi pendidikan. Pada fungsi yang pertama ada teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Kemudian yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau science. Kemudian yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Selanjutnya, manfaat teknologi pendidikan. Manfaat teknologi pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan belajar, sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pembelajaran, meningkatkan produktivitas pendidikan, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran, memungkinkan belajar seketika, memungkinkan pendidikan individual atau mandiri, lebih memantapkan pengajaran, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata. Baik, akan saya lanjutkan. Konsep umum dari teknologi pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu proses untuk memperoleh nilai tambah. Yang kedua yakni sumber yang digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga yaitu sistem di mana proses dan sumber akan dikembangkan. Berikut merupakan beberapa contoh dari konsep umum teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh atau dapat disebut dengan e-learning. E-learning ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran tugas dan interaksi dengan guru secara virtual. Yang kedua yaitu blended learning, siswa dapat belajar secara daring dan juga berinteraksi langsung dengan guru atau sesama temannya. Yang ketiga yaitu mobile learning, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara fleksibel dan belajar kapanpun dan dimanapun mereka berada. Yang keempat yaitu sistem manajemen pembelajaran learning atau learning management system atau dapat disingkat dengan LMS. LMS ini terdapat platform online yang di dalamnya dapat digunakan guru untuk memberikan tugas, memberikan umpan balik, dan mengelola perkembangan siswa. Konsep khusus teknologi pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu proses, meliputi 2 hal, yaitu mengatasi berbagai masalah belajar. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja dan hasil belajar.
Selanjutnya yaitu sumber. Sumber terdapat 3 hal, yaitu yang pertama pesan dan bahan, yang kedua alat fasilitas dan biaya, yang ketiga sumber daya manusia dan lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem. Sistem terdapat 3 hal, yang pertama yaitu filosofi dan teori sistem, yang kedua yaitu berpikir sistem, yang ketiga pendekatan sistem. Berikut merupakan beberapa contoh dari konsep khusus teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu artificial intelligence dalam pendidikan, yang kedua yaitu virtual reality dan augmented reality, yang ketiga yaitu data analitik dalam pendidikan, yang keempat yaitu gamifikasi. Mengapa diperlukan teknologi pendidikan? Yang pertama yaitu terdapat tuntutan global, yang kedua kondisi objektif Indonesia, yang ketiga perkembangan kebutuhan, yang keempat yaitu perkembangan teknologi, yang kelima yaitu kondisi pendidikan. Pembahasan terakhir yaitu implementasi teknologi dalam pendidikan. Terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama pendidikan dasar dan menengah, yang kedua pendidikan tinggi, yang ketiga belajar jarak jauh, yang keempat pendidikan luar biasa, yang kelima pendidikan dan latihan, yang keenam pendidikan matematika, yang ketujuh pendidikan sains, dan yang terakhir pendidikan bahasa. Demikian video pembelajaran dari kami tentang konsep umum dan khusus teknologi pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. See you, salam sehat dan bahagia selalu.